Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menyita perhatian publik. Aksi pelaku yang diketahui dua orang tersebut berboncengan naik sepeda motor terekam kamera video. Usai kejadian, Andri langsung menghampiri sepeda motornya yang tergeletak dan langsung memacu kendaraan menuju mes kontras yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan berikut kronologi Andri Yunus, aktivis kontras, disiram air keras. Dua pelaku terekam video, dikutip dari artikel posblitung.co. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, menyita perhatian publik. Sejak insiden tragis ini terjadi, identitas pelaku yang melakukan penyiraman air keras belum diketahui. Peristiwa itu terjadi di Jalan Salimba 1, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret 2026 malam. Namun aksi pelaku yang diketahui dua orang tersebut berboncengan naik sepeda motor terekam kamera video. Diduga keduanya melarikan diri usai dikejar warga di lokasi tempat insiden penyiraman air keras. Melansir Kompas.com, warga sempat mengejar dua penyiram air keras Andri Yunus dengan sepeda motor. Namun kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor melarikan diri dan tak terkejar. Buyung, 32 tahun, salah satu saksi mata, menceritakan penyiraman terhadap Andri terjadi menjelang tengah malam. Saat itu, Buyung sedang bermain gitar bersama rekannya di ujung jembatan Talang. Tiba-tiba terdengar, "Tolong, tolong!" Suaranya kenceng tuh, "Tolong, tolong!" Terus saya taruh gitar saya ke asal suara, ujar Buyung kepada Kompas.com saat ditemui di jembatan Talang Jumat malam. Ditanya, "Kenapa nih, kenapa?" "Saya diseram air keras." "Kenapa? Gimana?" Dijawab, "Gak tahu tuh, sama orang gak dikenal," tutur Buyung. Saat itu warga juga sempat menanyakan identitas Andri Yunus. Andri pun menyebut dirinya merupakan aktivis kontras. Buyung melihat bagian kulit dada, tangan, dan mata Andri melepuh kemerahan setelah terkena siraman air keras. Warga sempat memberikan air minum kepada Andri. Setelah itu, Andri menghampiri sepeda motornya yang tergeletak dan langsung memacu kendaraan menuju mes kontras yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga sempat menawarkan untuk mengantar Andri ke mes tersebut, tetapi yang bersangkutan menolak. Sudah mau diantarin, tapi dianya nggak mau. Dia ngerasa masih sanggup naik motor gitu, tutur Buyung. Sementara itu, warga lain langsung menaiki sepeda motor untuk mengejar terduga pelaku. Dua sepeda motor warga melaju mengejar pelaku, tetapi kemudian kehilangan jejak. Ya, sebelumnya diberitakan, Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada Kamis malam. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.37 WIB. Saat Andri Yunus sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salimba 1, Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas di lokasi, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021 menghampiri korban dari arah perlawanan
di Jalan Talang atau Jembatan Talang. Pelaku pertama yang bertindak sebagai pengendara mengenakan kaos kombinasi putih biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm berwarna hitam. Sementara pelaku kedua yang duduk di belakang mengenakan penutup wajah atau masker menyerupai buff berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos biru tua, serta celana panjang biru yang dilipat hingga pendek dan diduga berbahan jeans. Salah satu pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuh korban. Andri mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta mata. Andri Yunus merupakan seorang aktivis hak asasi manusia. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dirangkum bangkapos.com, dari sejumlah sumber, Andri Yunus merupakan alumni Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus penerima beasiswa Jentera. Ia lulus pada tahun 2020. Selama ini, Andri dikenal aktif memperjuangkan hak asasi manusia. Ia telah lama berkomitmen untuk mendorong transparansi hukum di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Kontras, Andri Yunus telah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Saat bergabung dengan LBH Jakarta, ia berprofesi sebagai advokat yang berperan penting dalam advokasi hukum publik dan HAM. Ia mengantongi sertifikasi Advocate License dari Peradi. Keanggotaannya di berbagai organisasi hukum semakin memperkuat dedikasinya di bidang advokasi dan HAM. Sebagai advokat HAM, Andri bukanlah orang baru dalam perjuangan menuntut keadilan. Ia telah menerbitkan berbagai opini kritis terkait brutalitas polisi, penyimpangan kekuasaan, dan ketidakadilan hukum di Indonesia. Sosok Andri Yunus juga jadi sorotan ketika ia ikut memprotes pembahasan revisi Undang-Undang tentang Nasional Indonesia di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Andri bersama dua aktivis lainnya berani menerobos masuk saat rapat panitia kerja Komisi 1 DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 digelar tertutup menggunakan dua ruangan rapat hotel di bintang 5 tersebut. Andri dan dua aktivis yang mengatasnamakan dari koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat panja revisi UU TNI yang digelar di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta Sabtu sore. Koalisi masyarakat sipil yang didukung oleh Kontras menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer serta membuka peluang bagi kembalinya dui fungsi TNI, di mana tentara aktif dapat menduduki jabatan sipil. Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan adanya peristiwa penyiraman air keras tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengatakan hingga saat ini korban belum melaporkan secara resmi peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Benarkah kejadian demikian? Laporan resmi dari korban belum ada, ujar Robi dikutip dari Kompas.com Jumat. Meski begitu, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras tersebut. Polisi juga telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian perkara tempat penyiraman air keras tersebut terjadi. Petunjuk penting terkait kasus penyiraman air keras ke Andri Yunus tengah jadi sorotan. Kabarnya, seorang pria berkepala pelontos sempat terlihat di lokasi penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus di Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Pria misterius tersebut muncul usai insiden terjadi. Andri membantu kami menceritakan. Dia menyampaikan bahwa ketika kemudian ada penyerangan air keras, lalu kemudian dia menjatuhkan diri, lalu ada warga yang menolong, ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat Jumat 13 Maret. Terdapat seorang warga yang langsung nyebut, "Ini dari Kontras ya? Ini dari LBH ya?" Dengan ciri-ciri fisik kepala sedikit pelontos. Kami juga sebenarnya masih cari tahu ini siapa, karena masih belum ada petunjuk sampai ke level itu, imbuh dia. Keterangan itu Andri sampaikan saat dia sudah sampai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Diberitakan sebelumnya Andri Yunus teriak kesakitan usai disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal di Jalan Salimba, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Dimas Bagus Arya mengatakan warga langsung ramai menghampiri Andri usai kejadian, sehingga warga serta pengendara di sekitar lokasi segera berkumpul dan mengelilingi Andri. Dimas mengungkapkan baju Andri langsung meleleh sesaat setelah disiram air keras.
Andri pun langsung meninggalkan baju yang dipakainya. Diduga pelaku juga sempat menjatuhkan gelas dengan bahan stainless steel saat berupaya melarikan diri. Saat itu Andri mengambil motor dan menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Menteng melalui jalan belakang. Sesampai di kontrakan, Ari kemudian ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Andri segera mendapatkan perawatan medis setelah itu. Para dokter terdiri dari spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan, saraf, tulang, toraks, organ dalam, dan kulit. Berdasarkan hasil diagnosis primer oleh tim dokter RSCM, Andri mengalami luka bakar 24% pada tubuhnya. Sebagaimana diketahui, paparan air keras seperti asam sulfat H2SO4 atau asam klorida HCl adalah kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan luka bakar kimia secara permanen hanya dalam hitungan detik. Penanganan yang tepat di menit-menit pertama saat berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan korban. Oleh karena itu, kita sebaiknya memahami pertolongan pertama ketika terkena air keras, baik itu yang terkena sendiri-sendiri atau orang lain. Simak ya. Pertolongan pertama saat terkena air keras. Apabila kita terkena air keras, maka pertolongan pertama yang harus dilakukan antara lain: yang pertama, bilas luka dengan air mengalir segera. Langkah penting utama yaitu bilas area yang terpapar oleh air keras dengan air mengalir sebanyak-banyaknya selama kurang lebih 20 hingga 60 menit. Pastikan kamu menggunakan air bersih bersuhu normal. Hindari penggunaan air yang menggenang lantaran zat korosif tetap akan menempel pada jaringan. Yang kedua, lepaskan pakaian dan aksesoris di tubuh. Jika memakai perhiasan, maka segera tanggalkan pakaian, sepatu, atau aksesoris yang terpapar cairan kimia. Apabila ada kain menempel pada luka, maka segera gunting bagian di sekitarnya, tetapi usahakan jangan menarik paksa bagian yang telah melekat pada kulit. Yang ketiga, lindungi mata. Jika mata terkena air keras, segera siram dengan air mengalir dengan hati-hati. Posisikan kepala miring ke area mata yang terkena air keras agar air bilasan tidak mengalir ke mata yang sehat. Apabila cairan mengenai area mata dalam, maka pembilasan harus dilakukan sambil kelopak mata dibuka agar air bisa membersihkan seluruh permukaan mata. Jangan menggosok atau mengucek mata. Dan yang keempat, cari pertolongan medis. Setelah pertolongan awal, korban tetap perlu mendapatkan pertolongan medis, sebab luka bakar kimia bisa berkembang lebih dalam hanya dalam beberapa waktu setelah kejadian. Perlu diingat hal yang dilarang atau kontraindikasi saat terkena air keras. Berikut beberapa hal yang harus dihindari ketika terkena air keras. Yang pertama, jangan mengoleskan pasta gigi atau mentega. Tindakan ini justru akan menghambat pembersihan luka oleh tim medis dan meningkatkan risiko infeksi atau memperparah luka. Yang kedua, jangan dinginkan dengan es batu. Suhu dingin yang ekstrim bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan lebih lanjut atau frostbite. Meskipun mendinginkan, namun sebaiknya jangan menggunakan es batu sebagai pertolongan pertama jika terkena air keras. Yang ketiga, jangan memicu muntah jika tertelan. Jika keras tertelan, jangan sengaja membuat korban muntah karena akan memperparah luka bakar. Segera berikan air putih ataupun susu bila korban sadar dan langsung bawa ke rumah sakit. Kapan harus menghubungi medis? Seluruh kasus paparan air keras harus segera mendapatkan evaluasi dari tim medis profesional. Oleh karena itu, segera ke IGD apabila mengalami yang pertama, luka bakar mempunyai diameter lebih dari 5 cm, yang kedua, air keras mengenai area wajah, mata, tangan, kaki, dada, atau alat kelamin, yang ketiga, korban menunjukkan tanda-tanda shock berat seperti pucat, nafas dangkal, hingga pingsan, dan yang keempat, nyeri tidak berkurang usai pembiasan selama 1 jam. Itulah tadi ulasan seputar pertolongan pertama jika terkena air keras. Dengan mengetahui informasi ini, maka di kemudian hari kita bisa mengantisipasi kasus Andri Yunus. Semoga membantu ya. Oke, ini kita tambahin yang kedua. Ini juga tingginya 4 sih. Ini mirip rumah sakit. Terima kasih ya telah menonton.
Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.